seperti itu. Jadi teman-teman bisa menambahkan hal seperti itu ya, rencana atau apresiasi-apresiasi yang lain gitu ya, yang bisa didapatkan jika mereka melakukan apa. Atau misalnya kalau kuisnya betul semua, kemudian nanti ada apa? Mereka ada kenaikan level kah? Ada apa gitu ya? Yang nanti bisa teman-teman pikirkan lah bagaimana caranya gitu. Nah, seperti itu ya. Oke, setelah kuis ya biasanya kan ada penutup gitu kan. Kemudian ada ucapan terima kasih dan halaman cover belakang. Nah, itu untuk bahan ajar. Sampai sini ada yang bertanya dulu sebelum kita ke video pembelajarannya. Ada yang mau bertanya tentang bahan ajar? Semoga Ibu bisa saya izin terpahami. bertanya Ibu. Oh iya, silakan Nadita. Tadi bahan ajarnya itu buku ya Bu, berarti? Iya, bisa. Jadi ada berupa buku atau juga langsung teman-teman pernah akses Linktree. Jadi Linktree itu kan yang mana ya? Contohnya tuh kalau misalnya kita mau check out ini belanjaan tuh pakai Linktree, ya kan? Nah, itu ada link, ada tautan-tautan yang uh, ada di satu halaman yang sama. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan itu juga. Misalnya bab satu itu ada di satu link gitu ya, bab dua ada di link berikutnya. Nah, teman-teman bisa seperti itu juga. Jadi per topik ya. Nah, sinonim antonim itu misalnya ya, bisa teman-teman bagi menjadi beberapa bab gitu kan. Nah, setiap bab itu beda ininya, linknya gitu. Misalnya, atau teman-teman langsung membuat modul atau bahan buku ajar, itu juga boleh itu. Jadi nanti gimana caranya teman-teman mengemas bahan ajar tersebut supaya terdigitalisasi. Kita tidak lagi hanya berupa buku ya, karena sekarang zamannya sudah modern. Jadi kadang orang sudah tidak apa ya merasa tidak praktis kalau kita bawa-bawa buku gitu kan secara fisik. Nah, biasanya lebih suka kalau bahan ajar atau buku ajar tersebut bisa diakses melalui handphone gitu. Iya, silakan Putri Madina dan Naila. Ibu, sebelumnya saya mau nanya, kan tadi diperbolehkan untuk Linktree, terus dibagi menjadi beberapa bab. Nah, di situ itu pembelajarannya boleh berbentuk PPT, apa harus tetap kayak dokumen gitu, Ibu? Sorry, sinyalnya jelek di saya kayaknya putus-putus. Boleh diulang? Iya, Ibu. Kan tadi dijelaskan bahwa selain buku juga boleh dibuat dalam bentuk Linktree yang terdiri dari beberapa subbab gitu kan. Nah, di Iya. Linktree itu pembelajarannya dalam bentuk dokumen atau boleh PPT, Ibu? Oke, sebentar. Saya coba menangkap pertanyaannya ya, karena tadi sinyal saya hilang. Apakah di Linktree itu boleh PPT atau apa tadi? Atau dokumen, Ibu? Oh, dokumen. Oh ya, PDF gitu misalnya ya. Boleh, boleh sekali. Jadi misalnya eh, ada satu link yang dia itu atau satu tautan yang dia itu isinya full full e-booknya gitu ya. Kemudian di bawah-bawahnya itu bisa bab satu atau kuisnya sendiri sendirian gitu ya, tidak digabung dengan materi itu boleh. Ya, jadi berupa PDF begitu atau PPT juga boleh. Kemudian jangan lupa kalau misalnya ada tautan-tautan yang sifatnya online, misalnya kalau kuis itu kita klik bisa langsung dialihkan ke apa namanya ke aplikasinya.
Nah, itu pastikan teman-teman juga mencantumkan tautannya atau mencantumkan barcode. Kenapa? Takutnya nanti ada yang, ya kita mengantisipasi ya, takutnya ada yang mau mengakses secara offline gitu kan, dan handphonenya maksudnya ya, gawainya itu offline, meskipun sekarang sudah jarang sekali yang seperti itu, tapi untuk alternatif saja, silakan beri tautan gitu ya, linknya disebutkan, atau teman-teman bisa mencantumkan barcode saja, sehingga nanti kalau orang cuma dapat ebook dari kita, itu mereka bisa kalau mau akses kuis interaktifnya bisa dengan melakukan scan barcode seperti itu. Bisa dipahami? Putri Madina. Sudah Ibu, sedang Oke, saya cerna. oke. Baik, silakan Aurel. Ibu izin bertanya, untuk pengumpulan, misalkan jika saya menggunakan Linktree, apakah pengumpulannya menggunakan satu link aja atau dalam bentuk seperti modul hipermedia gitu, Ibu? Boleh, jadi misalnya linknya saja ya. Karena ya sama aja sih sebenarnya, linknya saja tidak apa. Silakan nanti ditautkan. Jadi gini, nanti teman-teman tetap menulis, tetap diketik ya di MS Word. Kemudian itu yang nanti silakan dikumpulkan gitu ya. Atau pengumpulannya lewat ini ya, lewat WA ya. Terus saya masih belum memikirkan tuh. Tapi kalau seperti itu takutnya nanti tidak ada jejak ininya ya, tidak ada dokumentasinya untuk saya. Jadi gini, nanti teman-teman tetap mencantumkan tautan link tree-nya, kalau misalnya pakai link tree, kemudian nanti tetap ditulis di MS Word, dan Google Docs, dokumennya atau MS Word-nya nanti silakan diunggah di Google Drive kelas gitu. Nanti saya buatkan rumahnya ya. Seperti sudah ada sih untuk kelas 2 PB 3 ini gitu untuk pengumpulan UASnya. Jadi nanti bisa di sana aja. Halo, suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar, Ibu. Benar Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, boleh kan Nia, silakan. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, Ibu? Iya, 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 terdengar. Iya, Bu. Baik, saya izin menekankan kembali ya, Bu. Berarti untuk tugas UAS ini, yang untuk modul ini, pertama kita membuat sampulnya, lalu ditunjukkan untuk kelas berapa ya, Ibu. Iya, betul. Jadi Kemudian, nanti ditampilkan di dalam cover itu buku ini atau modul ini untuk kelas berapa gitu. baik Ibu. Kemudian kita membuat materi tentang kita ya, eh, materi apa yang kita pilih. Kemudian Ya, setelah kita membuat evaluasi sejauh iya, mana atau siswa mengerti apa yang telah kita ajarkan. Nah, betul. kemudian kita membuat kuis-kuis interaktif bisa melalui Kahoot, Quizizz, atau aplikasi yang mendukung. Begitu ya, Ibu. Iya, betul, betul. Kemudian untuk kuis-kuis ini bisa dibuat melalui misalnya Quizizz. Nanti link Quizizz-nya dimasukkan ke dalam modulnya, begitu ya, Ibu. Betul, betul. Boleh linknya, boleh barcode, boleh silakan. Baik, Ibu. Setelah kuis, bisa ditambahkan apresiasi untuk meningkatkan motivasi siswa dan siswi, atau apresiasi lain. Untuk apresiasi ini, bentuknya apakah ditulis di dalam modul juga, Ibu? Atau bagaimana ya, Bu? Nah, itu biasanya teman-teman bisa pakai aplikasi ya. Tapi kan kalau langsung kan ya, kalau Kahoot biasanya kalau dia nilainya 100 gitu, itu langsung muncul dia sebagai juara kah, atau dia punya rencana apa, kayak gitu kan. Nah, Oh ya, itu baik, Ibu. tergantung aplikasinya kan ya, seperti itu. Oh, berarti nyambung dengan si link quiz tadi ya, Bu. Jadi dia udah satu paket. Betul. Oh, baik, Ibu, baik, baik.
Nah, kemudian, oh ya tadi, bahan ajar bisa berupa dokumen, e-book, atau bisa juga link tree. Kemudian, benar nggak Bu ya tadi? Saya tulisnya seperti ini. Bab 1 menjadi, oh ya, maaf Bu, ini saya ulang kembali. Apakah benar ya Bu yang saya tulis ini? Modul boleh berbentuk dokumen, kemudian kuis tidak digabung dengan materi, boleh. Itu apakah betul Bu? Oh iya, Yang jadi saya kalau misalnya di Linktree itu kan ada beberapa ini ya, beberapa bab gitu kan biasanya. Nah, itu teman-teman silahkan bagian pembahasan sendiri, lalu kuis sendiri. Tapi kalau di modul jadi satu Oh iya, gitu. baik Jadi Ibu. kalau misalnya modulnya e-booknya itu full gitu ya, ada yang langsung ditampilkan di Linktree, atau juga teman-teman bisa pecah itu menjadi beberapa bab gitu ya. Misalnya pembahasan sendiri, kuis sendiri, kata pengantar sendiri, kemudian daftar pustaka sendiri seperti itu loh. Ya, Baik Ibu, berarti khusus untuk link tree itu masing-masing bab dipisah. Kalau ya untuk betul, itu dijadikan satu dokumen. Seperti itu ya Bu. betul, betul. Terima kasih banyak Ibu. Oke, sama-sama. Sip, bisa dipahami teman-teman untuk buku ajar. Oh iya, Zahra, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Iya, 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 terdengar. Oke, baik. Saya izin bertanya, Bu. Kalau untuk topik materinya itu, kita tuh pilihnya bebas, terus batasnya itu berapa ya, Bu? Mungkin misal kayak saya mau ambil sinonim dan antonim, terus atau yang lain mau ambil sinonim. Oh iya, karena memang kita kan mata kuliah semantik itu ada berapa ya? Ada berapa topik gitu kan. Satu bab itu kan sangat luas. Teman-teman tidak perlu untuk membuat satu bab itu secara keseluruhan. Misalnya pilih salah satu. Uh, misalnya Rio tadi ya. Misalnya Rio tadi ada homograf, kemudian homofon, homonim. Nah, itu boleh. Masih satu rumpun, silakan dipilih. Tidak perlu semuanya. Ya, misalnya nanti ada lagi, Kania mau mengangkat tentang polisemi. Nah, itu juga boleh ya. Meskipun babnya sama, tapi sudut pandang atau topik yang diangkat berbeda. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Siapa tadi ya yang bertanya? Zahra ya? Zahra Iya, mau Ibu. mengangkat topik apa? Rencananya saya mau sinonim dan antonim, Ibu. Halo? Suara saya hilang ya? Terdengar Ibu. Ya, kalau Suara saya saya ini atau suara mau Zahra ambil ini yang nggak ada? Nah, misalnya Zahra nanti mau mengangkat tentang sinonim dan antonim. Atau sinonim saja. Ya, tidak apa. Karena sinonim juga kan kalau di apa? Kalau dikaji benar-benar mendalam itu kan sangat banyak ya. Juga jenis sinonim gitu misalnya. Eh, kemudian jangan lupa untuk mencantumkan contohnya juga. Karena biasanya siswa-siswi itu lebih mudah memahami materi jika mereka melihat contoh. Pastikan contoh yang dipilih itu yang relevan dengan kehidupan target ini ya, target pembacanya. Jangan kita memberikan contoh yang tidak mereka ketahui gitu nanti. Jadi silakan disesuaikan dengan target pembacanya. Seperti itu. baik, terima kasih Ibu. Oke. Ada lagi sebelum kita pindah topik, pindah topik ya. Oke, kita lanjut ke video pembelajaran ya. Jadi kan UASnya ada dua ya teman-teman. Satu tadi membuat bahan ajar, kemudian yang kedua teman-teman silakan untuk membuat video pembelajaran. Nah videonya itu teman-teman nanti tidak perlu mensimulasikan kuis gitu ya. Kuisnya cukup tertera di bahan ajar saja. Di video pembelajaran itu teman-teman fokus untuk
uh, menyampaikan satu materi gitu ya secara utuh, dimulai dari persepsi misalnya dari pembukaan dulu ya, pastinya ada salam, persepsi kalau misalnya materi ini sudah di pertemuan yang keberapa, lalu teman-teman nanti mengaitkannya dengan konteks sosial dan seterusnya. Kemudian juga barulah teman-teman nanti masuk ke dalam materi. Dan pastikan karena video kalau misalnya kita mendengarkan materi saja tanpa ada visualnya itu kan membosankan ya. Jadi nanti bisa teman-teman tambahkan animasi-animasi atau visual aspek visual yang lain gitu ya. Misalnya ada yang mengangkat tentang apa tadi polisemi misalnya. Nah, kita mau memberi contoh tentang kata bisa. Nah, itu silakan nanti ada animasi apa yang kalian gunakan yang cukup representatif untuk kata bisa. Nah, bisanya ular sama bisa yang lain gitu misalnya. Jadi nanti ada gambar apa tuh yang representatif untuk menunjukkan bahwa kata tersebut memiliki sifat yang semis seperti itu. Ya. Nah, apakah video pembelajaran ini harus menampilkan wajah? Itu kembali lagi ke teman-teman ya. Boleh menampilkan wajah teman-teman ya. Misalnya nanti ada gambar kalian sedang berbicara gitu kan. Lalu setelah itu ada versi yang sudah dubbing gitu ya. Materi aja terus ada suara kalian di dubbing. Atau juga bisa teman-teman menggunakan animasi saja. Dubbing suara saja. Jadi tidak ada wajah kalian yang muncul di situ gitu ya. Jadi silakan dikreasikan saja sebaik mungkin dengan durasi 5 sampai 7 menit. Ya, jangan lupa identitas teman-teman harus muncul di dalam video tersebut supaya ya saya tidak salah untuk menilai gitu kan ya. Ini video siapa nih gitu kan. Seperti itu. Juga sampaikan di halaman awal gitu ya, di thumbnail ya istilahnya tuh kan. Itu video untuk anak sekolah apa gitu ya, jenjang apa, kelas berapa gitu. Ya, seperti itu sih untuk video pembelajaran. Ada yang mau bertanya tentang video? Kemudian misalnya teman-teman mau menambahkan latar suara gitu ya, latar musik supaya tidak flat, datar-datar saja video yang teman-teman buat itu silakan ya, asalkan musik tersebut tidak membuat audiensnya menjadi gagal fokus gitu. Nah, jadi boleh mungkin instrumental atau musik-musik lain yang itu malah bisa menumbuhkan fokus anak gitu ketika menonton video yang kita buat. Itu kira-kira. Oke, ada yang bertanya tentang video hari ini? Oke, Putri, Madina, dan Naila, silakan. Iya, Ibu, sebelumnya saya izin bertanya, soalnya ada yang nanya ke saya, apakah boleh jika di video itu kita dari Zoom di record menampilkan PPT, terus kita menjelaskan dari Zoom tersebut, Ibu? Oh iya, iya, iya. Boleh, itu salah satu metode paling mudah ya saya rasa dan cukup murah untuk kita gunakan gitu ya. Karena kita bisa sekaligus merecord, tapi pastikan PPT yang teman-teman buat itu interaktif ya. Ada animasi-animasinya, tidak flat, hanya tulisan, kemudian gambar dua dimensi yang hanya gitu-gitu saja. Karena takutnya nanti pembaca itu audiens itu akan bosan gitu ya dengan video kita buat. Nah, judulnya saja kan video pembelajaran interaktif ya. Jadi, interaktif itu gimana ya? Yang menarik ya. Mungkin teman-teman nanti bisa memunculkan apa gitu ya, pemantik-pemantik gitu. Atau interaktif itu kan tidak harus ada audiensnya langsung gitu kan ya. Kita bisa mengundang mereka untuk mengerjakan challenge yang kita berikan ya, tapi di buku mereka masing-masing misalnya. Oke, sekarang boleh kalian coba buat contoh dari polisemi dan tulis di buku kalian masing-masing, misalnya gitu. Nah, ya, atau nanti teman-teman pikirkan lah gimana hal menarik apa yang bisa teman-teman masukkan di dalam video tersebut.
Jadi apakah boleh direkam dengan menggunakan Zoom? Boleh, asalkan PPT yang teman-teman buat cukup menarik gitu ya, atraktif, tidak hanya eh, tidak hanya apa Canva yang biasa-biasa saja gitu. Bisa dimengerti? Bisa Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan Kak Nia. Ya, baik Ibu, terima kasih. Untuk videoan ini, seperti yang modul tadi, tetap diberitahu ya Bu, ini untuk siswa kelas berapa gitu ya Bu? Iya, betul, betul. Itu di halaman judul, bukan ya, di scene awal. Di scene awal itu pastikan ya ya kan biasanya ada halaman judul memang ya, meskipun video gitu kan, di thumbnailnya itu judul materinya apa, lalu untuk kelas berapa, siapa yang penyusunnya gitu kan, atau siapa yang ada dalam video tersebut, identitas kalian jangan sampai lupa juga. Oh, ya, baik Ibu. Saya izin menegaskan kembali ya Bu, seperti yang Iya, Rio tadi. Rio tuh tentang relasi makna ya Bu, kayak ada hiponim, homonim, hipernim, itu ya Bu ya. iya, iya, Itu iya. boleh Bu. Boleh ya Bu, semuanya dibahas semuanya. Boleh, boleh asalkan waktunya ya. Kembali lagi ke durasinya. Apakah durasi 5 sampai 7 menit itu cukup atau tidak gitu ya. Kalau misalnya memang cukup, silakan gitu ya. Kania, Rio, dan teman-teman lainnya. Misalnya teman-teman rasa 5 sampai 7 menit itu cukup untuk menjelaskan semua hal yang ada di relasi makna, boleh teman-teman sampaikan. Tapi jika teman-teman rasa sudah diestimasi, oh misalnya, oh ternyata kalau berbicara tentang relasi makna semuanya itu tidak cukup, misalnya 5 sampai 7 menit. Oke, mungkin saya bisa batasi hanya akan membahas tentang hal ini gitu saja. Jadi nanti silakan diestimasi saja kan ya. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Oke, sama-sama. Iya, Putri, ada lagi? Dan Naila? Nah, tidak ada Ibu, mohon maaf tadi kepencet. Oh ya, oke. Nah, seperti itu ya teman-teman, kira-kira untuk tugas UAS kita, teman-teman tidak perlu memaksakan diri untuk menggunakan aplikasi yang berbayar atau yang premium gitu ya. Manfaatkan atau optimalkan apa saja yang gratis gitu ya. Misalnya Zoom juga, saya rasa meskipun Zoom yang gratis ada kan ya, itu record ya. Nah, itu mungkin bisa teman-teman manfaatkan juga. Atau menggunakan aplikasi yang lain. Seperti itu, kemudian apa lagi ya? Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya cukup ya. Tentang UAS, untuk UASnya dikumpulkan kapan? Dikumpulkan minggu depan, berarti tanggal 2 ya. Tanggal 2. Iya Ibu, 2 Juli. Oke, benar. 2 Juli 2025 ya. Silakan dikerjakan dalam kurun waktu yang sudah diberikan, sangat cukup saya rasa. Jadi silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya supaya nanti teman-teman mendapatkan nilai yang maksimal. Kemudian juga sebenarnya saya kurang puas gitu ya dengan apa namanya dengan pembelajaran kita yang sangat full daring seperti ini, karena saya jadi kurang berinteraksi dengan teman-teman. Tapi saya berharap dan berdoa gitu ya, apa yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini di mata kuliah semantik, banyak hal baik yang bisa teman-teman petik dan teman-teman amalkan dan teman-teman terapkan juga, entah nanti saat teman-teman menjadi guru atau menjadi peneliti atau juga menjadi pegiat bahasa yang lain, karena saya rasa luas sekali lahan yang bisa kita eksplorasi dengan kita memegang pisau analisis semantik ini. Saya sudah merasakan sendiri ya manfaatnya belajar semantik, bisa ikut seminar di sana sini, kemudian bisa menulis artikel dan melakukan penelitian-penelitian, itu semua karena kita belajar linguistik, salah satunya semantik. Jadi saya rasa semantik itu bukan ilmu yang kaleng-kaleng gitu ya. Semantik ini bisa membuka cakrawala kita untuk
sesuatu di balik bahasa gitu ya. Jadi kita tidak menganggap bahasa itu ya seperti hal biasa gitu ya, tidak take it for granted lagi, tapi kita sudah mulai kritis dan analitis gitu ya, memahami segala kosakata atau bahasa yang kita sampaikan. Ya meskipun kita berkuliah secara online ya, dan misalnya teman-teman kurang puas juga dengan perkuliahan selama 16 pertemuan ini, saya rasa itu sangat wajar. Misalnya teman-teman nanti mau terus berdiskusi, walaupun kita sudah lulus kuliah semantik, saya sangat membuka diri dan sangat bahagia. Misalnya teman-teman nanti ada yang mengajak diskusi di luar kelas gitu ya tentang semantik ataupun tentang disiplin ilmu lainnya yang berkaitan dengan linguistik, saya sangat terbuka dan sangat happy untuk menerima segala ajakan diskusi yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan kemudian selama 16 pertemuan ini saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan sikap, tutur kata dan lain sebagainya selama membersamai teman-teman. Sangat bahagia dan bersyukur sekali berada di kelas semantik ini bersama dengan Prof. Lili. Saya juga sekaligus belajar lagi dari kalian, dari Prof. Lili, dan juga dari semua hal yang ada gitu ya, dari segala hal pokoknya. Nah, kemudian harapan saya semoga semantik ini tidak hanya menjadi teori belaka, tapi juga bisa teman-teman terapkan yang lebih bersifat akademis gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya selama 1 semester ini. Insya Allah mungkin kita bertemu lagi atau tidak, saya nggak tahu ya. Apakah semester depan mengajar angkatan kalian lagi atau saya hanya mengajar angkatan berapa ya, 1 atau 2, kelas 1 atau kelas 2 ya. Tapi apapun itu semoga teman-teman selalu bersemangat gitu ya, selalu sehat dan juga bahagia dimanapun kalian berada, dan juga apapun yang sedang teman-teman usahakan, semoga selalu berhasil dan sukses. Itu ya teman-teman. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih Bu banyak. Diva. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Terima kasih Terima Ibu. kasih, Bu.